Episode dimulai dengan Narmada bertanya pada Rudra apa yang bisa dia berikan padanya ketika dia memiliki segalanya dengan anugerah Tuhan. Rudra pun kemudian mengatakan dia hanya menginginkan Laksmi, putrinya di rumahnya. Anu pun berpikir dia mencari aliansi untuk Chini dan kemudian Anu mulai memperkenalkan dirinya dan bertanya kepada Rudra apakah dia membawa aliansi untuk Chini. Arpita pun kemudian menjelaskan bahwa mereka memiliki dua anak perempuan di sini. Yang tertua adalah Chini dan yang lebih muda adalah Imli. Rudra pun akhirnya berkata bahwa dia membicarakan tentang Imli. Anu pun berdiri sambil mengerutkan keningnya. Narmada sendiri akhirnya langsung menerima aliansi itu. Arpita pun membawanya ke samping dan mengatakan mereka harus meminta pendapat Imli terlebih dahulu. Narmada pun kemudian berkata dia hanya ingin menyingkirkan Imli yang tidak beruntung sesegera mungkin dari kehidupannya. Rudra pun mendengarkan percakapan mereka berdua dan kemudian mengatakan biarkan anak-anak memutuskan karena itu menyangkut masa depan mereka. Sundar pun menawarinya manisan. Arpita sendiri mendengarkan klakson mobil dan mengatakan sepertinya Imli dan Chini telah tiba. Anu pun bergegas keluar dan memberitahukan kepada Chini bahwa Imli mendapatkan aliansi. Chini tertawa dan kemudian berkata, Imli adalah putri yang sempurna dan sekarang akan menjadi menantu yang sempurna. Anu pun mengatakan Imli mendapatkan aliansi dari keluarga industrialis terkaya di kota ini. Chini pun cemburu karena dia hanya mendapatkan DJ miskin dalam nasibnya, tapi nasib Imli terlalu baik yang mendapatkan aliansi dari keluarga kaya. Anu pun pada akhirnya menyarankan dia untuk merebutnya dari Imli jika dia tidak bisa mendapatkannya. Imli ketika itu melihat sebuah mobil dan memberitahukan kepada Chini bahwa seseorang telah tiba. Chini pun menganggukkan kepalanya. Imli sendiri berjalan menuju rumah, namun ternyata ketika itu Chini sengaja mendorongnya dan membuat Imli terjatuh ke sebuah lumpur. Keluarga pun berjalan keluar dan kemudian memperhatikan Imli sudah penuh dengan lumpur. Chini malah menertawakannya bahwa Imli menyukai tanah. Rudra sendiri mengingat kelakuan buruk Chini sebelumnya dan mengatakan bahwa tanah adalah ibu mereka dan seseorang harus merasa bangga menyentuh kaki ibu mereka. Dia pun mulai memegang tangan Imli dan membuatnya bangun. Imli pun berterima kasih padanya dan meminta maaf karena tidak bisa menyentuh kakinya. Rudra pun kemudian berkata bahwa dia sudah mengatakan padanya bahwa anak perempuan tidak menyentuh kaki. Imli pun mulai membersihkan wajahnya dan mulai mengenali ternyata ini adalah Rudra. Dia pun kemudian berkata bahwa putrinya sangat keras kepala. Akhirnya ketika itu Imli pun menyentuh kakinya dan mempersilakannya masuk. Anu yang cemburu memberitahukan kepada Chini bahwa Chini sangat berbakat, tapi kenapa Rudra malah memilih Imli yang buta huruf untuk putranya. Imli sendiri akhirnya mengganti bajunya dan kemudian bertanya-tanya kepada Arpita dan Rupali kenapa mereka begitu menyukai baju dan riasannya hari ini. Mereka pun berdua mendesaknya untuk mengganti bajunya lagi karena mereka ingin dia terlihat paling cantik hari ini. Imli pun kemudian bertanya-tanya apa yang terjadi. Narmada ketika itu masuk dan mengatakan aliansinya sudah diperbaiki. Dia tidak tahu apa yang dia lihat dalam dirinya. Akhirnya di sana Narmada memperingatkannya untuk tidak berani datang di depan Rudra dengan wajahnya yang tidak berdandan. Dan akhirnya Narmada pun memaksanya untuk mengambil keputusan. Pada akhirnya Arpita masuk dan menghentikan Narmada. Narmada pun akhirnya berkata bahwa dia ingin Imli menikah dan meninggalkan rumahnya sesegera mungkin. Chini pun ketika itu masuk dan Imli pun memeluknya dan mengatakan aliansinya sudah diperbaiki. Chini memintanya untuk tidak stres dan memberitahu Paman Rudra bahwa dia tidak ingin menikah karena tidak ada kekurangan anak laki-laki kota itu, setidaknya tidak untuknya. Rupali malah menegur Chini dan meminta Imli untuk mendengarkan Rudra setidaknya sekali saja. Sementara di tempat berbeda, Kaya bertanya kepada Atarva tentang konsernya. Kaya mengatakan bahwa dia mungkin akan bertemu banyak gadis selama konser. Dia akan menunjukkan padanya seorang gadis yang akan menjadi bagian permanen dalam hidupnya. Dia pun mulai mencoba menunjukkan foto saudara perempuannya dan dia mengatakan bahwa dia sudah menemukan seorang gadis dan mengenalnya dengan baik tanpa mengenalnya. Atarva pun mulai memikirkan Chini. Dia pun mulai menunjukkan puisi Imli di koran dan kemudian mengatakan bahwa dia adalah gadis itu. Dia berpikir bahwa dia ingin tahu apakah Chini yang menjadi pendengarnya adalah gadis impiannya.
Sementara Imli sendiri nampak duduk dengan gugupnya sementara Rudra mengobrol dengannya. Chini ketika itu menjatuhkan dokumen Imli di depan Rudra dan berpura-pura melakukannya karena kesalahan. Dia pun akhirnya mengatakan bahwa Imli belajar di sekolah pemerintah berbahasa Hindi dan tidak tahu sepatah kata pun bahasa Inggris. Dia bahkan tumbuh di sebuah desa selama 10 tahun dan kemudian bergabung dengan sekolah Hindi di sini. Alih-alih bergabung dengan biara bahasa Inggris bersamanya, Imli berpikir ini baik bahwa Pamanji mengetahui bahwa dia adalah pelajar dalam bahasa Hindi. Rudra nampaknya marah pada Narmada karena telah menyembunyikan kebenaran dan kemudian mengatakan bahwa dia senang bahwa Imli dapat berbicara dalam bahasa Hindi murni, sementara kebanyakan anak generasi baru tidak tahu cara mengucapkan kitab suci mereka dengan benar. Dia pun ketika itu mulai menginginkan tangan Imli untuk putranya. Sundar dan Arpita pun merasa senang mendengarkan hal itu, sementara Chini dan Anu berdiri kecewa sambil mengerutkan keningnya. Rudra sendiri pada akhirnya memberitahukan Imli bahwa dia datang ke sini dengan aliansi putranya untuk Imli dan ingin dia bertemu dengan putranya terlebih dahulu dan akan memiliki hak untuk menolak putranya tanpa keraguan sedikit pun. Tapi dia akan menganggapnya sebagai putrinya, apakah dia akan menjadi menantu perempuannya atau tidak. Dia pun pada akhirnya bertanya-tanya apakah dia mau bertemu dengan putranya atau tidak. Sundar pun memberikan isyarat padanya untuk mengatakan iya. Imli pun ingat peringatan Narmada dan pada akhirnya Imli pun menganggukkan kepalanya atas pernyataan Rudra dan setuju. Arpita dan Rupali memberikan selamat kepada Imli sementara Chini dan Anu mengerutkan keningnya lagi. Di malam harinya Imli dalam dilema mencari pendapat Chini apakah dia akan bertemu dengan Rudra atau tidak dan bagaimana menolaknya jika dia tidak menyukainya. Chini pun berkata bahwa dia tidak terlalu tradisional dan karena itulah paman dan juga bibi menyukainya, tapi anak laki-laki muda pasti menyukai gadis yang cerdas dan suka bersenang-senang, dan karena itulah putra Rudra sendiri akan menolaknya. Imli pun berpikir bahwa Chini benar, setiap anak laki-laki muda pasti tidak akan menyukainya. Dia pun meminta maaf kepada Rudra sebelumnya karena telah menghancurkan hatinya. Chini pun mulai menyeringai. Keesokan paginya saat sarapan sendiri, Rudra mulai memuji Imli. Devika pun mengatakan bahwa dia memuji Imli sejak tadi malam. Sekarang mereka semua ingin bertemu dengan Imli. Rudra pun mengatakan biarkan Atarva bertemu dengan Imli terlebih dahulu. Ketika itu Atarva lewat dan Rudra memintanya untuk mengunjungi alamat yang diberikannya pada sore hari. Setelah menyelesaikan konser yang dilakukannya, Atarva pun berkata bahwa dia sedang mengerjakan 2 tugas hari ini. Atarva menolak namun Rudra marah padanya dan mengatakan dia sudah membuat aliansi untuknya dan dia harus bertemu dengan gadis itu dengan cara apapun hari ini. Rudra pun pada akhirnya memperingatkan Atarva untuk menemui gadis itu atau tidak pulang ke rumahnya. Devika pun mencoba menenangkannya dan kayak berkata, Papaji mengarahkan pistol ke kepala Atarva. Biarkan dia menikah kapanpun dia mau dengan gadis pilihannya. Rudra pun mengatakan bahwa putra sulungnya sudah menikah dengan gadis pilihannya dan dia tidak akan membiarkan kesalahan yang sama terulang kembali. Dia pun mulai memperingatkan Atarva lagi bahwa jika dia tidak bertemu dengan gadis itu, pintu rumah ini akan tertutup selamanya untuknya. Devika dan Sivani meyakinkan Atarva untuk bertemu gadis itu karena dia tidak akan menikah dengannya hari ini. Akhirnya Atarva pun setuju dan mengatakan dia akan menikah kapanpun dia mau dengan gadis pilihannya. Chini sendiri pada akhirnya membawa Imli ke salon kecantikan dan mengatakan dia harus tampil anggun dan cantik di depan putra Rudra. Imli dengan gugupnya setuju. Wanita salon pun bertanya kepada Chini apakah dia membawa pembantunya hari ini. Chini berkata bahwa Imli adalah klien barunya. Wanita itu pun mengatakan Imli butuh setidaknya 2-3 jam kerja. Dia pun mulai menawarkan teh hijau terlebih dahulu agar wajahnya berseri. Chini pun mulai menyeringai. Nampak ada rencana sesuatu pada Imli. Rudra sendiri akhirnya mencaci maki Akas karena membelikan kursi kuliah untuk saudara perempuannya dengan suap. Kaya mendukung Akas dan bertanya apa yang salah. Dia seharusnya senang bahwa putrinya akan belajar di perguruan tinggi terbesar. Devika pun memperingatkan Kaya untuk bersikap baik kepada papanya. Rudra pun berkata bahwa selama generasi mereka, anak muda dulu menghormati bahkan
pohon tua di halaman mereka. Sekarang anak muda ingin menebang pohon itu dan membuat tempat parkir di tempatnya. Devika dan Sivani pun mencoba untuk menghiburnya. Atharva sendiri mulai marah ketika di tengah jalan mobilnya ternyata mogok. Dia pun mencoba untuk mendinginkannya dengan musik rock and rollnya. Ketika itu dia pun melihat tempat dan teringat saat dia mengantarkan Chini dan juga Imli di sana. Imli sendiri di salon merasakan kulitnya terbakar parah karenanya. Sementara Chini berpikir bahwa rasa terbakar ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa terbakar dan sakit yang dideritanya sejak kematian Aryan dan Imli. Dia akan merebut segalanya dari Imli dan akan menyingkirkan kemiskinannya. Episode kemudian berakhir.